Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami mencoba menganalisis terkait peluang menjadi ASN bagi 3 pelamar prioritas P3K 2022, baik itu prioritas 1, 2, dan 3. Apakah nantinya P2 dan P3 bisa kebagian formasi jika hal ini terjadi? Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan untuk disclaimer konten pada hari ini bahwasanya jadikan saja sebagai tambahan referensi, karena untuk informasi yang paling resmi tentunya datanya dari Panselnas dari Kemendikbud. Terkait untuk peluang penempatan menjadi ASN Bapak Ibu ya, itu sudah sering kali kami bahas di channel ini, tetapi tidak masalah kami bahas dengan versi yang berbeda. Bahwasanya untuk penempatan itu yang paling berpotensi itu yang pertama adalah pelamar prioritas 1 tentunya, kemudian pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3, karena ini sudah ada di amanat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana untuk urutan perempatan yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 adalah pelamar yang sudah lolos passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Nah, itu nantinya tidak perlu lagi untuk membuat akun pendaftaran, kemudian nantinya akan langsung penempatan. Penempatannya dilihat di mana? Tentunya penempatannya dilihat di halaman SSC ASN pastinya Bapak Ibu ya. Dan di situ Bapak Ibu akan sisa melakukan konfirmasi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh sistem. Nah, apakah penempatan Bapak Ibu akan mengunci formasi di sekolah induk? Itu tergantung dari ketersediaan kuota formasi di sekolah induk masing-masing guru lolos PG dan jumlah guru lolos PG yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan apabila misalkan Bapak Ibu tidak mengunci formasi, nantinya Bapak Ibu akan dipersilakan untuk memilih formasi tentunya di luar sekolah induk Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang ada di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan jika pelamar P1, P2, dan P3 ini sudah selesai, makanya nanti akan dilanjutkan dengan tes CAT UMBK yang akan diikuti oleh pelamar umum tentunya, seperti itu ya. Nah, oke, kita coba analisis sedikit Bapak Ibu ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Untuk jadwal sendiri Bapak Ibu ya, itu sudah ada, tetapi jadwal ini masih bersifat tentatif ya. Kalau dikatakan masih bersifat tentatif, berarti dikatakan belum final tentunya. Nah, untuk di sini jadwalnya kita fokuskan di sini Bapak Ibu ya, di poin ke-6. Untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu diperkirakan di minggu ketiga dan keempat bulan September 2022. Tetapi persoalannya di sini cuman dikatakan minggu ketiga dan keempat, sama sekali belum ada penentuan tanggalnya, tanggal pendaftaran. Jadi intinya untuk jadwal ini jadikan saja referensi saja, tetapi ini belum final ya. Ini masih bersifat tentatif tentunya. Nah, ketika anggaplah ya kita berandai-andai dulu, anggaplah bahwasanya pendaftaran seleksi CSN itu dibuka minggu ketiga dan keempat September misalkan, maka otomatis di minggu ketiga dan keempat ini itu akan menjadi momen penting bagi guru PG Bapak Ibu ya, momen penting bagi guru PG. Kenapa? Karena yang menjadi prioritas penyelesaian pengangkatan menjadi ASN tentunya akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk pelamar prioritas 1. Tidak mungkin lanjut Bapak Ibu ya ke P2 dan P3, P4 apabila pelamar prioritas 1 saja belum ditentukan atau belum ada penempatan sama sekali. Jadi intinya pada saat pendaftaran itu dibuka, maka yang akan difokuskan untuk penempatan adalah guru yang sudah lolos passing grade tentunya. Jika ada ketersediaan formasi Bapak Ibu, barulah lanjut ke seleksi kesesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan 3, dan tentunya juga untuk pelamar umum. Pastinya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi terkait dengan peluang mengisi formasi. Tidak bisa diragukan lagi bahwasanya 193.954 guru yang sudah lolos PG akan menjadi
yang paling diutamakan dulu Bapak Ibu ya, penempatannya. Jadi salah satu potensi kelulusan Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini akan langsung penempatan, tidak perlu lagi seleksi pemeriksaan dokumen. Kemudian apalagi kalau harus upload dokumen, tidak perlu lagi itu. Jadi nantinya bagi yang sudah lolos PG, potensinya itu adalah langsung penempatan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan, berarti nantinya Bapak Ibu akan langsung lolos menjadi ASN P3K. Tetapi kendalanya adalah ketersediaan kuota formasi. Kuota formasi sendiri berdasarkan Kemenpan RB nomor 264 itu sudah final Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa saja agar Bapak Ibu yang sudah lolos PG nantinya akan mendapatkan penempatan. Tapi catat ya, pada saat pendaftaran dibuka yang akan diprioritaskan pertama adalah 193.954 guru yang sudah lolos passing grade pastinya. Kemudian jika misalkan masih ketersediaan formasi, barulah pindah ke seleksi prioritas ya, seleksi prioritas 2 dan 3. Jika masih ada ketersediaan formasi, barulah berpindah ke pelamar umum pastinya. Jadi intinya urutannya adalah penempatan lulus PG, baru THK 2 melalui seleksi verifikasi, kemudian pelamar prioritas 3 juga, dan seleksi tes untuk guru pelamar umum, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian seperti inilah bagan penempatannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan bagan penempatannya, yang paling menguntungkan itu adalah tentunya yang di bagian sini Bapak Ibu ya, yang sudah lulus PG. Salah satu penyebab kenapa admin katakan ini sangat menguntungkan karena pelamar prioritas 1 yang sudah lulus PG itu langsung saja penempatan. Langsung penempatan Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah nanti dokumennya diperiksa? Tidak Bapak Ibu ya, tidak diperiksa. Apakah akan buat akun lagi? Tidak buat akun. Apakah upload dokumen lagi? Tidak upload dokumen. Apakah nantinya akan memilih formasi? Tidak memilih formasi, tetapi pokoknya langsung penempatan. Jadi intinya kemungkinan besar akan langsung melakukan konfirmasi Bapak Ibu ya, konfirmasi. Nah seperti itu. Nah anggaplah di daerah tersebut Bapak Ibu ya, anggaplah di daerah tersebut 50 kuota P3K-nya dan 50 guru PG-nya itu mengisi semua, maka secara otomatis tidak ada seleksi prioritas 2, 3 dan umum. Jadi menurut admin pribadi, untuk prioritas 2 dan 3 serta pelamar umum, nasibnya juga itu ditentukan dari hasil penempatan pelamar prioritas 1. Nah jadi ketika masih ada formasi yang disisa oleh pelamar prioritas 1, itu akan diisi oleh pelamar prioritas 2 dan 3 tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan lagi. Nah seperti ini bagannya ya. Nah pelamar prioritas 1 itu tidak perlu buat akun, tidak perlu update data, dan tidak perlu memilih formasi. Sedangkan pelamar prioritas 2, 3 dan yang memiliki akun itu harus buat akun, update data, dan memilih formasi. Yang belum memiliki akun itu buat akun, update data juga harus, dan memilih formasi juga harus. Tetapi kita tunggu info resmi dari Panselnas. Kemudian di sini terkait dari untuk pelamar prioritas 2 dan 3, di sini penentunya kita coba buat dulu ini. Ini contoh saja, misalkan ini mapel berapa ya, mapel tik ya. Mapel tik ini dalam satu instansi formasinya 15 Bapak Ibu ya. Sedangkan jumlah guru PG-nya cuma 4. Jadi nantinya yang akan mengisi formasi guru tik itu ada 4 orang. Jadi nantinya masih ada sekitar 7 formasi yang bisa diisi oleh pelamar prioritas 2 dan 3 dan tentunya pelamar umum. Nah ini aman kalau posisinya karena masih ada sisa formasi yang diberikan kepada pelamar prioritas 2 dan 3 karena memang jumlah guru PG-nya lebih sedikit daripada jumlah formasi di sini. Jadi mungkin ya apa yang kami tampilkan di sini Bapak Ibu sudah paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.